tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai pagi hari ini. Sebelum kami melaksanakan kegiatan, terangilah hati dan pikiran kami oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas tema, yaitu 3 hal yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan. Dari Mika 6 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu." Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki hari pertama di bulan Agustus. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah memelihara hidup kita bersama dengan keluarga. Puji Tuhan. Menarik sekali konteks nats kita pada pagi hari ini adalah berita anugerah atau PHB, petunjuk hidup baru. Melalui nats ini ada 3 hal yang baik yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yaitu yang pertama, berlaku adil. Adil tidak selalu berarti sama rata, saudara. Karena asal kata adil itu memberi pengertian cara yang benar bagi seseorang untuk membawa diri dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Dalam kehidupan gereja mula-mula, ada dari antara mereka yang rela menjual hartanya, membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Puji Tuhan. Jadi keadilan berbicara atau sangat dekat dengan kebenaran, kasih Tuhan, dan membawa shalom, damai sejahtera bagi mereka yang memerlukan. Yang kedua, saudara, yaitu mencintai kesetiaan. Tentunya sebagian besar kita pernah mendengar cerita tentang kesetiaan seekor anjing Hachiko di Jepang yang selalu mengantar dan menjemput tuannya dengan setia. Pulang dari stasiun kereta api setiap hari saat sang tuannya bekerja di luar kota lain. Hingga suatu saat tuannya meninggal dunia di tempat kerjanya. Tetapi anjingnya yang bernama Hachiko tetap setia menunggu di stasiun sampai akhirnya dia mati, saudara. Mendengar hal ini, saya memikirkan sayang ya, simbol kesetiaan disematkan kepada seekor anjing. Nah, hal ini sangat menohok dan menampar manusia yang hidup tidak setia. Yesus Kristus sendiri sudah memberikan contoh dan teladan dalam hal kesetiaan. Ketika ia menyelamatkan umat manusia yang berdosa, ia setia sampai akhir, sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu sudah sejauh mana kesetiaan kita terbukti dalam berkeluarga, berteman, terutama kepada Tuhan, untuk kita memenuhi panggilan kita sebagai murid Kristus sepanjang hidup kita. Saudara, setia berarti terus-menerus mengikuti apapun yang terjadi. Setia juga berarti dapat dipercaya. Kita terus berusaha untuk tetap setia pada Tuhan dan pada panggilannya yang Dia anugerahkan pada kita. Tentu hal ini tidak mudah. Namun marilah kita terus berjuang hingga Tuhan mendapati kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah rendah hati. Saudara, firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita harus sadar bahwa semua yang kita miliki adalah titipan berasal daripada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang mau kita sombongkan, apa yang dapat kita banggakan daripada hidup ini, semua hanyalah karena anugerah Tuhan semata.
Saat kita hidup rendah hati, maka hidup kita tidak akan banyak beban. Saat kita hidup rendah hati, kita akan mudah merayakan kebaikan Tuhan. Dan pastilah hati kita berlimpah dengan ucapan syukur. Dan saat kita rendah hati, kita tidak akan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab kita tahu segala sesuatu berasal dari Dia. Dan hanya Dialah yang layak kita tinggikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita melakukan apa yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan. Berlaku dengan adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapannya. Mari kita bersama-sama selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk petunjuk hidup baru, untuk kami boleh jalani dalam hidup ini. Tuhan beri kekuatan supaya kami bisa menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia